Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tes deskripsi dan cerita fantasi. Yang pertama yaitu tes deskripsi. Tes deskripsi yaitu teks yang menggambarkan suatu objek secara merinci. Jadi, pembaca atau pendengar seolah-olah melihat dan merasakan apa yang dideskripsikan atau apa yang digambarkan oleh penulis. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, ciri objek yang dideskripsikan. Ciri objek yang dideskripsikan ini biasanya akan memungkinkan perbedaan dengan objek-objek lain dan biasanya tergambar pada judul teks deskripsi tersebut. Yang kedua yaitu ciri tujuan. Ciri tujuan ini untuk menggambarkan sesuatu objek secara merinci dan agar pendengar dan pembaca bisa merasakan secara langsung apa yang dideskripsikan atau apa yang digambarkan oleh penulis. Yang ketiga yaitu ciri isi. Ciri isi ini biasanya mengkonkretkan suatu objek atau memerincikan lagi suatu objek yang dideskripsikan. Biasanya ciri isi ini bersifat khusus karena mengandung kata-kata yang bersifat emosional. Selanjutnya yaitu menentukan isi teks deskripsi. Ada 3. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks deskripsi. Jadi untuk menentukan isi dari teks deskripsi, kita disuruh untuk membaca keseluruhan teks agar dapat memahami apa yang dideskripsikan. Yang kedua yaitu memahami isi teks deskripsi, agar saat kita membaca, kita memahami apa isi sebenarnya dari teks deskripsi tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan ide pokok di setiap paragraf. Jadi, saat kita membaca dan memahami isi teks deskripsi tersebut, kita akan menemukan ide pokok di setiap paragrafnya. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Ada 2 kategori yang dibedakan. Yang pertama, teks deskripsi itu sebagai teks deskripsi itu sendiri. Dan yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Yang menjadi teks bagian itu sendiri yaitu teks yang berupa setiap paragraf itu tadi, dan yang menjadi bagian dari teks lain yaitu berupa novel, lagu, atau dan lain sebagainya yang mendeskripsikan suatu objek. Kemudian menelaah struktur teks deskripsi. Ada 3 tahapan dalam menelaah struktur teks deskripsi ini. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi merupakan gambaran umum tentang suatu objek yang akan dideskripsikan oleh penulis. Jadi, pada tahap ini penulis akan menentukan atau mengidentifikasi objek apa yang akan dideskripsikan atau apa yang dituliskan. Yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi di sini merupakan rincian dari suatu objek yang kita tulis. Jadi, pada saat kita menulis teks deskripsi, kita akan memerinci suatu yang kita lihat. Misalnya, bagian-bagian tertentu, komposisi warna, perbedaan suara burung merak dengan suara burung lainnya, dan lain sebagainya. Jadi klasifikasi ini sama dengan bagian deskripsi atau deskripsi bagian. Yang terakhir yaitu deskripsi. Deskripsi di sini adalah bagian terakhir dari struktur deskripsi, teks deskripsi. Jadi di dalam deskripsi ini memberikan gambaran-gambaran tentang apa yang kita bahas serta kesan-kesan umum penulis. Yang terakhir yaitu menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Dalam menyajikan lisan, kita dapat mengamati berbagai video atau gambar tempat wisata yang dimana kita bisa menyajikan atau menyampaikannya secara lisan tentang apa yang menjadi keindahan dari suatu objek yang akan kita deskripsikan. Yang kedua dan yang terakhir yaitu menulis teks deskripsi. Di dalam menulis teks deskripsi, kita akan memperhatikan struktur-struktur teks tersebut seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Contoh teks deskripsi dapat dilihat dalam tulisan berikut tentang alam, yaitu Parangtritis nan indah. Di sini kita dapat melihat bahwa objek yang dimaksud di sini yaitu Parangtritis. Di sini dijelaskan objek tersebut secara merinci dan tentang keindahan Parangtritis. Selanjutnya memasuki bab 2 yaitu cerita fantasi.
Cerita fantasi merupakan salah satu jenis teks narasi. Cerita fantasi mengungkap hal-hal misterius, gaib yang tidak ditemukan di dalam dunia nyata. Cerita fantasi ini merupakan cerita fiksi yang bergenre fantasi atau imajinasi yang dibuat oleh penulis. Jadi imajinasi atau daya kreativitas penulis di sini sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Yang pertama, ide cerita. Ide cerita ini tidak dibatasi karena setiap penulis memiliki imajinasi dan daya khayal yang tinggi. Judul cerita di sini bisa berbagai macam karena sifatnya imajinatif. Yang kedua yaitu menggunakan berbagai latar atau lintas ruang. Jadi peristiwa dalam toko ini menggunakan dua alur. Yang pertama, alur dalam kehidupan sehari-harinya dan yang tidak ada di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena sifatnya imajinatif, maka dari itu cerita fantasi biasanya melintasi ruang atau menerobos lintas ruang waktu. Yang ketiga yaitu tokoh yang unik. Di dalam cerita fantasi, setiap tokohnya atau setiap karakternya memiliki kesaktian atau kekuatan yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi perbedaan antara cerita fantasi dengan cerita lainnya. Yang terakhir yaitu bersifat fiksi. Fiksi atau fiktif, bukan berasal dari kejadian nyata. Jadi cerita ini tidak diangkat dari kejadian nyata, melainkan dari imajinasi penulis. Selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang didengar atau dibaca. Yang pertama, menentukan unsur intrinsik cerita fantasi. Jadi, saat kita membaca cerita fantasi, kita harus bisa menentukan unsur intrinsik dalam cerita tersebut, baik tokoh, peristiwa, alur, atau lain sebagainya. Yang kedua yaitu menceritakan kembali isi cerita secara berantai. Yang dimaksud di sini yaitu menggunakan bahasa sendiri. Jadi saat kita menceritakan kembali, kita bisa menggunakan bahasa sendiri agar kita mudah memahaminya. Selanjutnya yaitu menelaah struktur cerita fantasi. Di dalam menelaah struktur cerita fantasi, kita dapat menemukan ciri bagian-bagian struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Di dalam orientasi di sini yaitu pengenalan tentang tokoh, watak maupun konflik yang akan terjadi dalam cerita tersebut. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi di sini merupakan hubungan sebab akibat dari timbulnya masalah atau suatu konflik. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi di sini yaitu berisi penyelesaian dari suatu konflik yang terjadi. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan cerita fantasi. Di dalam cerita fantasi terdapat dua ciri kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kata ganti yang dimaksud di sini seperti aku, mereka, dia, Erza sebagai nama orang, Doni sebagai nama orang. Yang kedua yaitu penggunaan kata untuk deskripsi latar. Yang dimaksud di sini yaitu kata-kata untuk mendeskripsikan latar, seperti tengah malam itu tak ada bintang sama sekali. Jadi di sini disebutkan latar waktu. Yang terakhir yaitu menyajikan cerita fantasi. Pertama, merencanakan cerita fantasi. Dalam perencanaan ini ada penggalian ide dan menemukan ide. Penemuan dan penggalian ide ini bisa didapati melalui pengamatan dan banyak membaca buku. Kemudian pembuatan rangkaian cerita atau peristiwa. Di dalam pembuatan rangkaian cerita atau peristiwa ini, kita harus membuat dengan seunik dan semenarik mungkin. Dan yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Dari sekian banyak yang telah kita baca dan kita amati, kita dapat mengembangkan kembali menggunakan bahasa-bahasa yang unik dan bahasa-bahasa yang mudah kita mengerti. Yang terakhir yaitu menulis cerita fantasi. Yang pertama ada merencanakan. Merencanakan di sini sama seperti sebelumnya. Yang kedua yaitu mengembangkan produk. Di sini mengembangkan produk sama seperti sebelumnya. Di sini kita mengembangkan suatu cerita yang unik dan menarik sehingga berbeda dan ada perbedaan dengan cerita lain. Yang ketiga yaitu memberikan judul yang menarik. Pemberian judul ini bisa sederhana tetapi meninggalkan kesan yang menarik.
untuk merevisi. Jadi, pada saat proses-proses sebelumnya telah kita lalui, kita akan merevisi ulang untuk melakukan pengecekan apakah cerita ini setelah sampai pada tahap akhir. Yang kelima yaitu memublikasikan. Jadi cerita yang kita kembangkan atau yang kita buat bisa kita publikasikan, sehingga cerita ini tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk menyenangkan hati orang lain. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.